Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Seringkali kemiskinan bukanlah sebuah nasib. Ada banyak orang yang menangisi kemiskinannya sambil berkata, ya mungkin memang nasib saya seperti ini, saya akan hidup miskin. Sebab dari mulai orang tua saya, kakek nenek saya, bahkan atas saya seluruhnya miskin. Dan juga mungkin nanti anak-anak saya akan seumur hidup dalam keadaan miskin. Nah, tahukah saudara bahwa kemiskinan bukan nasib, tapi seringkali kemiskinan adalah akibat dari kemalasan. Karena di mana ada orang-orang yang rajin, di mana ada orang-orang yang bekerja keras, selalu ada kemajuan yang akhirnya membawanya pada keberhasilan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian dalam hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang pemalas. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemalasan mengakibatkan kemiskinan. Kemalasan juga akan mengakibatkan banyak persoalan dalam hidup kita. Tetapi seringkali ada banyak orang yang tidak menyadari. Dia selalu berkata, saya tidak malas, saya berusaha untuk rajin, cuman ada banyak hal saja yang tidak mendukung keberadaan saya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang kita mau bahas dan pelajari hari ini dari Amsal pasal 6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Amsal pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu. Jadi Alkitab sudah mengajarkan kepada kita ada masa-masanya di mana kita berbuat salah, dan akibat kesalahan kita dikatakan pada ayat yang kedua tadi, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu. Jadi akibat kesalahan kita mendapat banyak masalah. Jangan malas, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan langsung lemah, jangan langsung berkata wah karena dia sudah sukar. Tapi dikatakan buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu. Artinya ayo rajin, ayo bertindak, ayo berbuat sesuatu. Karena kau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu, pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan,
dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat bacaan ini Alkitab sedang menggambarkan buat kita bahwa di tengah masalah bagaimanapun, jika saja kita mau rajin, jika saja kita mau berusaha, jika saja kita mau mengandalkan hikmat Tuhan, jika saja kita mau bertindak, selalu ada pembelaan, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak persoalan nggak bisa selesai? Di ayat yang ke-6 ditegaskan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Nah, pertanyaannya, siapa orang malas itu? Ada banyak orang pikir orang malas itu orang yang nggak ngapa-ngapain, cuma tidur-tiduran. Dan saya kan nggak cuma tidur-tiduran, pendeta, berarti saya tidak malas. Nah, saya pelajari ada beberapa hal penting yang harus kita ngerti tentang orang malas. Yang pertama saya pelajari siapa pemalas itu. Yang pertama, pemalas adalah orang yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana. Orang yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana, itu saya beri nama pemalas. Kalau sudah lihat dalam Amsal 19, di ayat yang ke-15 dikatakan demikian, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi dikatakan jelas bahwa kemalasan akan mengakibatkan tidur nyenyak. Jadi orang malas itu yang pertama bukan hanya orang yang terus tidur-tiduran, bukan, tapi orang yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana. Artinya apa? Seharusnya dia bekerja, dia justru bermain. Seharusnya dia mengerjakan tugas tanggung jawabnya, dia justru sedang mencari-cari hiburan dalam hidupnya. Nah, orang yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana itu adalah orang malas. Kenapa? Karena dia akan kehilangan hal-hal penting dalam hidupnya. Lalu kemudian dia akan kecewa, aduh kok saya nggak ada waktu ya, kok saya nggak sempat buat ini ya. Bukan persoalan dia nggak ada waktu, dia tidak mengatur waktu dengan bijaksana. Yang kedua saya pelajari siapa pemalas itu. Kalau saudara lihat masih dalam Amsal pasal 19, di dalam Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-24, Amsal 19 ayat yang ke-24, saya mau bacakan bagi setiap saudara. Dikatakan di sana, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jadi orang malas yang kedua adalah orang yang tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Orang yang malas itu senang punya ide. Jangan sudah pikir bahwa pemalas itu orang yang nggak ngapa-ngapain, nggak punya ide apa-apa. Loh, orang malas itu senang punya ide, bahkan seringkali memulai sesuatu tapi tidak pernah dia selesaikan. Dia mulai, orang ribut-ribut piara ayam, dia mau piara ayam. Orang ribut-ribut piara ikan, dia mau piara ikan. Orang ribut-ribut mulai usaha roti, dia mau bikin usaha roti. Orang sibuk-sibuk mau bikin restoran nasi goreng, dia sibuk-sibuk bikin restoran nasi goreng. Tetapi dia mulai sesuatu tapi tidak pernah menyelesaikan, tidak pernah mentuntaskan. Itu ciri orang malas. Yang ketiga saya pelajari siapa orang malas. Coba lihat ayat yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi yang ketiga saya pelajari orang malas itu adalah orang yang tidak mau belajar. Buat orang malas, dirinya udah cukup baik. Buat orang malas, dia merasa dia selalu sudah mengerjakan yang terbaik. Sehingga orang malas cuma bisa mengkritik orang lain, merasa orang lain salah, dan dirinya yang paling benar. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang rajin adalah orang yang mau terus belajar, mau terus mengkoreksi hidupnya, sampai hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, siapa yang disebut orang malas? Kalau saudara lihat di dalam ayat yang keempat dari Amsal 20, jadi Amsal 20 ayat yang keempat dikatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi yang keempat saya pelajari siapa pemalas adalah orang yang selalu menunda-nunda. Jadi pemalas itu selalu menunda-nunda. Ini kan masih dingin, ini kan masih panas, ini kan masih siang, ini kan masih sore, ini kan sudah malam. Jadi dia selalu menunda-nunda sesuatu, nanti saja, besok saja, minggu depan saja. Mungkin dia punya ide bagus, mungkin dia punya rancangan-rancangan yang bagus, tapi dia sedang menunda-nunda sesuatu. Hidup Kristen adalah hidup yang kita tahu kebenaran, kita praktekkan kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Yang kelima saya pelajari, siapa itu pemalas? Coba lihat Amsal pasal 26, di dalam Amsal pasal yang ke-26, Amsal 26 ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13 dari Amsal 26 dikatakan demikian, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Jadi yang kelima saya pelajari, orang malas itu adalah orang yang selalu mencari-cari alasan. Selalu dia temukan alasan. Loh, bukannya saya nggak mau maju, bukannya saya nggak mau melayani, tetapi kan saya masih sibuk. Bukannya saya tidak mau bertindak, bukannya saya tidak mau berjuang, tetapi kan ya tubuh saya lagi lemah hari-hari ini. Jadi dia selalu mencari-cari alasan. Orang
rajin, dia selalu mencari kesempatan. Tetapi orang malas selalu mencari alasan. Yang keenam, yang terakhir saya pelajari, siapa itu orang malas? Kalau sudah lihat masih dalam Amsal pasal 26 pada ayatnya yang ke-16, sudah akan lihat di sana kebenaran firman Tuhan yang jelas. Di dalam Amsal 26 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Berarti yang keenam, orang malas itu orang yang selalu berpikir bahwa dia yang paling baik. Dia merasa orang lain salah, dia merasa orang lain gak tahu apa-apa, dia merasa orang lain bodoh, cuman dia yang paling pintar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemalasan akan mendatangkan kemiskinan, kemalasan akan mendatangkan kesulitan dalam hidup kita. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari jadi orang-orang yang rajin. Suami-suami, ayo jadi suami yang rajin. Istri-istri, ayo jadi istri yang rajin. Anak-anak muda dari masa muda saudara, ayo belajar jadi orang rajin. Engkau boleh mendengar program ini dan berkata, pendeta, saya sebetulnya orang miskin sekali. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kemiskinan bukan nasib, tapi seringkali kemiskinan akibat dari kemalasan. Engkau harus bangkit, engkau harus berjuang, engkau harus jadi orang rajin. Sudah baca dalam Alkitab, sudah pelajari, Yesus adalah Tuhan yang rajin. Alkitab berkata, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, dia naik ke atas bukit seorang diri dan berdoa. Berarti dia rajin. Dia memulai hari-hari hidupnya ketika hari masih gelap, ketika semua orang masih tertidur. Dia memakai waktu yang terbaik itu untuk datang berdoa. Dia naik ke atas bukit. Berarti ada gerakan yang dia buat, ada tindakan, ada langkah, ada keringat yang bercucuran. Tetapi itu dia jalankan. Itu menggambarkan kepada kita dia Allah yang rajin. Maka dalam Alkitab Yesus sendiri berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, karena itu aku bekerja juga. Allah kita adalah Allah yang rajin. Itu berarti kalau kita menyebut diri kita anak Yesus, kita menyebut diri kita anak Allah, kita harus menjadi orang-orang yang rajin, yang berjuang. Tantangan kadang-kala ada, air mata boleh mengalir, keringat boleh bercucuran, tapi kita harus jadi orang-orang yang rajin dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, khususnya mereka-mereka yang mungkin hari-hari ini menjadi orang-orang yang malas dan ingin bangkit, ingin menjadi orang-orang yang rajin. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hal-hal dahsyat dan luar biasa boleh berlaku di dalam hidup umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara gue yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus mengasihi kita, Yesus punya rencana yang indah buat hidup kita, dan tidak pernah dan tidak akan pernah Yesus mengecewakan kita. Jadi orang-orang yang rajin dan rebut kemenangan di dalam Kristus. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.